Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa melalui program Renungan Pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kuasa Roh Kudus menjadi penolong buat kita semua. Mari kita terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau bangunkan kami pagi ini. Kami mempunyai kesempatan baru kembali untuk merenungkan firman. Tolong kami ya Roh Kudus untuk dapat kami mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, dan melakukan firman. Tolonglah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama buka ayat pokok bahasan kita yang terdapat dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-38. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus." Judul renungan kita pagi ini adalah pertobatan. Merespon firman Tuhan dengan benar. Ya saudara ya, ada firman Tuhan dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Lebih jelas lagi, pendengaran terhadap firman Kristus. Jadi pendengaran hanya kepada firman Kristus, bukan hal-hal yang lain. Ya saudara ya, kita baca sama-sama ini di ayat yang ke-37, satu ayat sebelumnya saudara. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Maka kita tadi masuk ke ayat yang ke-38 yang mengatakan bahwa jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah." Saudara, ini adalah khotbah Petrus pertama ketika dia sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, Petrus beserta dengan ke-11 muridnya, mereka menyampaikan firman Tuhan. Ya, kalau ayat 2 ditulis bahwa ayat yang ke-14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Jadi Yudas sudah tidak ada, jadi ada Matias menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang menyaksikan mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, ayat sebelumnya bisa kita lihat ya di ayat 9 bahwa banyak orang-orang yang dari luar Yerusalem, ya, orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah sekitar Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ya, jadi banyak orang-orang yang berkumpul pada saat itu, ya, yang mendengar suara ketika Roh Kudus memenuhi mereka. Dan disitulah khotbah Petrus pertama disampaikan. Dan Petrus menyampaikan dengan luar biasa, dengan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sehingga perkataan yang Petrus dan bersama murid-murid yang lain menyampaikan khotbah. Dan mereka dikatakan di ayat 37 terharu. Ya, ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Terharu itu dalam bahasa aslinya mereka teriris-iris hati. Sepertinya ditegur hatinya, diungkapkan kesalahan mereka, ya, diinsyafkan kesalahan mereka, bahwa mereka bersalah, dan mereka disingkapkan, saudara. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus diperbuat? Maka dikatakan tadi, bertobatlah. Ya. Pertobatan mendatangkan pengampunan, saudara. Yang di ayat tadi bahwa masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Iman yang datang dari mendengar firman Tuhan, sehingga mereka diubahkan, mereka terharu, mereka merasa bersalah, mereka mau memperbaiki diri. Dan Petrus katakan, bertobatlah, dibaptis. Dan firman itu yang dikatakan sudah timbul. Iman itu timbul dari hati mereka, dan itu yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan mereka memberi diri dibaptis, maka mereka mendapatkan apa, saudara? Pengampunan dosa. Ya. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya.
Yakobus 5 ayat 20 menuliskan seperti ini saudara ya. Yakobus pasal yang kelima. Ayat yang ke-20. Ketahuilah barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi metanoia, pertobatan itu 180 derajat, saudara. Jangan sampai 360 derajat, saudara. Berbalik ke titik yang sama. Jadi 180 derajat. Kalau saya berbalik ke arah tangan kanan saya, jadi terbalik ke arah kiri. Atau dari kiri berarti ke kanan. Ya, pengampunan dosa. Ya, bertobat. Metanoia. Tidak melakukan lagi yang dosa. Dan berbalik, dikatakan di ayat tadi. Berbalik dari jalan yang sesat. Berbalik saudara ya, berkomitmen lagi tidak melakukan perbuatan jahat. Jadi ketika firman disampaikan, mereka semua yang mendengar dikatakan iman mereka timbul. Iman yang timbul dari pendengaran terhadap firman Kristus. Dan itu membuat mereka insyaf, sadar. Mereka tahu mereka bersalah. Dan mereka berkata kepada rasul-rasul, apa yang harus kami perbuat? Maka rasul-rasul katakan, bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa. Jadi sekali kita bertobat, saudara, kita diampuni dosanya. Selalu terus-menerus setiap ada kesalahan, kita perbaiki diri dengan bertobat lagi dan untuk pengampunan dosa. Tentunya kita akan tidak terlepas dari kesalahan, ya, perbuatan yang salah. Dan ketika kita menyadari firman Tuhan menegur kita, baik melalui hamba Tuhan setiap minggu kita dengar, mungkin melalui renungan pagi hari ini, mari kita sadari saudara, apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita, kejahatan-kejahatan kita. Firman Tuhan katakan bertobat. Bertobat itu berbalik dari jalan kita. Kita berusaha untuk tidak melakukan lagi. Tapi pun dengan kelemahan manusia, kalau kita masih melakukan, mari saudara, sadari terus-menerus dan bertobat dengan terus-menerus untuk pengampunan dosa kita, saudara ya. Maka kita berkomitmen untuk tidak berbuat jahat dan berbuat dosa lagi. 1 Korintus 15 ayat yang ke-34 berbunyi demikian, saudara. 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Sadar, saudara, menyadari, saudara, punya kontrol diri, ya, penguasaan diri, sadar sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini yang kukatakan supaya kamu merasa malu. Ya saudara, ketika kita berbuat dosa lagi, ya sebaiknya sadar, segera sadar dan kembali bertobat supaya mendapat pengampunan dosa. Itu yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Tentunya kita masih hidup di dalam dunia ini. Banyak persoalan yang kita hadapi. Seringkali kita lupa dengan kelemahan itu, saudara. Sehingga kita berbuat salah lagi. Tapi mari, saudara, kita perbaiki. Kita perbaiki dengan kita bertobat. Dan kita terus mau mendengar firman yang membuat kita terus mendapat iman untuk memperbaiki diri kita. Sehingga kita diinsyafkan, disadarkan bahwa diri kita berada di posisi yang benar atau tidak benar. Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Dikatakan Roh Kudus juga akan mengingatkan saudara. Ya saudara ya, itu menjadi renungan kita pagi ini. Yang menjadi perenungan kita pagi ini ya. Satu saudara ya, bagaimana ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, bagaimana respon kita, sikap kita, motivasi kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kedua, adakah iman yang timbul ketika mendengar firman Kristus? Ketika mendengar firman Kristus ada iman yang timbul. Jangan sampai hati kita tertutup oleh kepahitan, ya, sehingga itu menutup pintu ketika firman itu mengetuk hatimu. Ya. Iman itu timbul terhadap firman Kristus. Yang ketiga, pernahkah saudara ditegur akan dosa yang saudara perbuat? Penting saudara ya, kita ditegur
untuk kita dapat sadar, kita berbalik, kita bertobat, supaya kita senantiasa terpelihara dan Roh Kudus menyertai kita terus-menerus. Terpujilah nama Tuhan. Ayat mas kita Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan untuk terus-menerus mau diproses oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman itu terus tumbuh dan bertumbuh. Sehingga kami boleh menyadari demi menyadari apa posisi kami, saudara, ketika kami mendengar. Dan kami mau berbalik kepada jalan satu-satunya, jalan Kristus. Kalaupun kami salah, kami berbuat dosa, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sertai apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, pekerjaan, tugas-tugas kami, usaha kami, berkati Tuhan. Kalau yang sakit disembuhkan, yang ada kesulitan berikan jalan keluar. Dan hubungan antara keluarga dipulihkan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.